Selamat malam pemirsa semua dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel pengacara Tony, channel yang selalu memberikan pencerahan hukum agar masyarakat semakin mengerti, semakin paham hukum, dan semakin berani untuk menyuarakan keadilan. Malam ini saya masih membahas kasus Nikita Mirzani karena ada beberapa komentar di channel YouTube saya agar saya membahas dan menganalisa sesuai dengan pendapat hukum saya. Oke, saya menganalisa ini hanya berdasarkan berita. Kenapa? Karena saya tidak tahu persis kejadiannya bagaimana, hanya berdasarkan berita. Di mana di dalam berita itu narasumbernya ada pelapor, yaitu Dr. Reza Gladys, kemudian ada Nikita Mirzani, terlapor yang sudah tersangka, kemudian ada penyidik kepolisian yang diwakili oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisam. Oke, saya ambil sumbernya dari Detik News. Begini kronologis kasusnya. Pelapor merupakan seorang wanita berinisial RGP yang merupakan bos skincare. Kasus dilaporkan pada 3 Desember 2024 terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kami menerima laporan polisi dari saudari RGP tentang dugaan pengancaman melalui media elektronik dan atau pengancaman dan atau TPPU. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi, Kamis 20 Februari 2025. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok, di media sosial. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya IM lewat WhatsApp dan dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman dan pemerasan. Kemudian korban mendapat respon yang disampaikan oleh terlapor. Jadi respon dari terlapor adalah ancaman akan di-speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang. Dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut, jelasnya. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor pada 14 November 2024. Pada 15 November 2024, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak 4 miliar rupiah, tuturnya. Oke, nah, jadi kalau melihat kronologis dari Detik News ini, Nikita Mirzani ini melakukan siaran langsung atau live di TikTok yang isinya diduga menjelek-jelekan Dr. Reza Gladys selaku pelapor ini dan menjelek-jelekan produk miliknya. Produk miliknya tentu skincare. Nah, karena Dr. Reza Gladys ini merasa dijelek-jelekan baik dirinya dan produknya, sehingga Dr. Reza Gladys menghubungi terlapor melalui asistennya berinisial IM. Nah, namun respon yang diterima oleh korban, oleh Dr. Reza Gladys, justru ancaman dan pemerasan. Nah, untuk membahasnya, kita harus tahu dulu pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani. Seperti kita ketahui, pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani itu ada 3 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu pasal 27B ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberi utang,
membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Nah, sanksinya diatur di dalam pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, untuk dapat dituntut dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ini, berarti penyidik harus memiliki alat bukti atau barang bukti berupa rekaman siaran langsung atau live-nya Nikita Mirzani waktu di TikTok. Harus memiliki itu rekamannya. Nah, saya tidak tahu apakah ada yang merekam, Dr. Reza Gladys kemudian memiliki rekaman itu, ya, ataukah penyidik sudah menyita rekaman live TikToknya Nikita Mirzani. Nah, rekaman yang disita oleh penyidik, rekaman itu harus berisi ada ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Ancaman pencemaran itu misalnya saya akan speak up di media sosial atau ancaman membuka rahasia. Nah, ancaman membuka rahasia itu sesuatu yang publik belum tahu, nanti diancam akan dibuka rahasianya ke publik, misalnya melalui media sosial. Tujuan dari ancaman pencemaran maupun ancaman membuka rahasia itu melalui siaran langsung TikTok itu, tujuannya adalah orang itu takut, korban itu takut. Nah, sehingga menuruti keinginan pelaku agar korban memberikan barang atau uang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Nah, jadi penyidik harus memiliki rekaman yang berisi hal tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki itu? Kita tidak tahu, hanya penyidik yang tahu. Hanya penyidik yang memiliki alat bukti atau barang bukti yang isinya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selain memiliki rekaman siaran langsung TikToknya Nikita Mirzani, penyidik juga harus memiliki barang bukti berupa penerimaan uang dari korban kepada tersangka. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa penyidik telah memiliki bukti transfer 2 miliar rupiah dan memiliki bukti penyerahan uang secara tunai 2 miliar rupiah. Nah, jika penyidik memiliki bukti penerimaan uang, maka terpenuhi sudah unsur-unsur pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ini. Di mana unsurnya itu ada ancaman pencemaran, ada ancaman akan membuka rahasia, dan kemudian meminta sejumlah uang, dan kemudian ada pemberian, ada bukti penerimaan uang. Nah, penyidik memiliki tidak bukti-bukti tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa penyidik mengklaim memiliki, mengantongi katanya, alat bukti atau barang bukti tersebut. Sehingga Nikita Mirzani dan IM ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 27B ayat 2 Junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Itu. Nah, kemudian yang kedua, pasal 368 KUHP tentang pengancaman atau pemerasan. Kita bacakan pasalnya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, ini yang menarik adalah ada ancaman kekerasan. Kalau kekerasan saya rasa tidak mungkin ya,
Karena kalau kekerasan pasti sudah ribut sejak dulu tuh kalau dilakukan kekerasan oleh Nikita Mirzani. Paling ancaman kekerasan, mungkin ya. Nah, apakah ada ancaman kekerasan? Nah, lagi-lagi hanya penyidik yang mengetahui, yang memiliki alat bukti maupun barang bukti tentang adanya ancaman kekerasan. Apa itu ancaman kekerasan? Ancaman kekerasan adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan. Ancaman kekerasan dapat berupa ucapan, dapat berupa tulisan. Ancaman kekerasan itu dapat dilakukan secara langsung maupun melalui elektronik, misalnya WhatsApp atau Messenger atau SMS atau media sosial lainnya. Nah, ciri-ciri ancaman kekerasan itu, tindakan kekerasannya bila dilaporkan itu bisa dipidana, melanggar hukum. Apa contohnya? Contohnya misalnya akan melukai, akan memukuli, akan mengobrak-abrik. Nah, misalnya akan diobrak-abrik nih kan, kalau tidak nuruti keinginan saya misalnya kan. Kemudian akan merusak barang misalnya. Jadi kekerasan itu bukan hanya kepada orang, kepada barang pun itu kekerasan. Nah, jadi kekerasan itu ya bila mana dilaporkan itu dapat dipidana. Nah, ancaman kekerasan yaitu ancaman yang isinya mengancam akan melakukan kekerasan tersebut. Nah, akibat ancaman itu korban merasa ketakutan sehingga menuruti keinginan pelaku dan menyerahkan barang atau uang kepada pelaku. Nah, apakah penyidik memiliki alat bukti atau barang bukti yang berisi ancaman kekerasan? Seperti kita ketahui bersama, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa penyidik telah mengantongi alat bukti maupun barang bukti sehingga menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 368 KUHP. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, pasal 4 dan 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Nah, untuk dapat dituntut dengan pasal 4 dan 5 Undang-Undang TPPU ini, berarti penyidik harus memiliki alat bukti atau barang bukti adanya uang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Uang itu dialihkan di rekening lain atau dijadikan modal usaha atau dibelikan aset sehingga mengelabui bahwa uang itu seolah-olah hasil usaha, hasil bisnis atau hasil usaha lainnya yang bukan termasuk hasil kejahatan. Apakah penyidik memiliki alat bukti itu? Apakah penyidik memiliki alat bukti atau barang bukti uangnya itu dialihkan kemana? Uang dari Dr. Reza Gladys 4 miliar itu kemudian oleh tersangka dialihkan kemana? Kan? Nah, itu hanya penyidik yang memiliki alat bukti dan barang bukti tersebut. Ya. Nah, tapi lagi-lagi penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa penyidik telah mengantongi alat bukti maupun barang bukti sehingga mengenakan pasal 4 dan 5 Undang-Undang TPPU ini kepada Nikita Mirzani dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, semuanya itu dibantah oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengaku tidak pernah bertemu dengan Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani juga tidak pernah komunikasi dengan Dr. Reza Gladys. Oleh karenanya, karena Nikita Mirzani membantah pertemuan dan membantah melakukan pemerasan atau ada ancaman-ancaman kekerasan, maka penyidiklah ini yang harus membuktikan. Penyidik harus membuktikan harus ada alat bukti maupun barang buktinya.
Kemudian diserahkan berkasnya ke jaksa penuntut umum. Apabila jaksa penuntut umum menyatakan lengkap atau P21, maka kemudian penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti tersebut ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan berkasnya ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, di persidangan itulah nanti jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan alat bukti maupun barang bukti bahwa Nikita Mirzani melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian melakukan tindak pidana yang diatur di dalam pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud atau yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk terdakwa itu tidak dibebani pembuktian. Jadi yang dibebani pembuktian di pengadilan itu adalah penuntut umum. Jadi penuntut umum yang mendakwa Nikita Mirzani melakukan tindak pidana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, penuntut umum harus bisa membuktikan di persidangan. Jika penuntut umum tidak bisa membuktikan dengan alat bukti terkait 3 tindak pidana tadi, maka Nikita Mirzani bisa divonis tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Tetapi jika penuntut umum dapat membuktikan, maka Nikita Mirzani divonis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Demikian, semoga bermanfaat.